Pada akhirnya, siapa yang mau menghadapi tantangan, dia yang menciptakan perubahan. Jika mengenal kata perubahan, tentu itu terkesan umum dan gampang, mudah diucapkan, tapi sulit dalam hal penerimaan. Kita setuju setiap orang pasti pernah mengalami perubahan itu, dari perubahan fisik, pikiran, emosional, ekonomi, dan lain sebagainya. Kenyataan untuk perubahan tidak segampang yang dibayangkan, dan terkadang bingung, ingin sekali merubah itu. Namun harus memulai dari mana? Yang lebih parahnya lagi, sudah dikasih tahu, namun sulit sekali untuk merubah yang buruk-buruk tersebut. Hal ini perlu ditanyakan dan tidak masalah jika ada fase tersebut. Mengapa orang sulit untuk berubah? Mungkinkah karena belum merasakannya sendiri, sehingga membuat hatinya terluka atau dalam artian kapok, dan akhirnya terbuka, mentok, mau tidak mau wajib menerima. Hal ini yang menyebabkan manusia terkadang berubah, dan saat itulah penanaman baru dalam pikiran bawah sadar manusia lebih mudah untuk merubahnya. Kebiasaan yang baru segera diwalkumkan untuk menggantikan kebiasaan yang lama. Itulah mengapa seseorang dikasih tahu agak susah dan terkadang harus kejedot dulu baru sadar. Karena memberitahu hanya berefek menempel di otak, bisa juga membuatnya paham, bisa juga membuatnya pintar, akan tetapi belum tentu menggerakkan, kecuali memang manusia itu sendiri yang menerima dan menggerakkannya. Kalau sudah kejedot, ya mau nggak mau melaksanakan. Oke, kita ambil contoh sebentar. Misalnya ada seseorang emosian, isi otaknya penuh hal negatif, pendendam sejati, hobinya marah, sedikit-sedikit marah-marah, malas pula, apalagi suka mencari-cari kesalahan orang lain. Orang begini hati dan pikirannya pasti terbiasa meraung mencari perselisihan, selalu menggerutu jika ada sesuatu, dan tanpa disadari olehnya berakibat juga di dalam perjalanan hidupnya. Anda pasti bisa menebak akibat dari kebiasaannya tersebut. Ketika peristiwa buruk mulai muncul di permukaan, menampakkan hasil dari kebiasaannya, bahkan sampai ke mode krisis pun belum tentu orang tersebut menyadarinya. Mungkin dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ini terjadi? Ketika terjadi hingga peristiwa-peristiwa krisis semacam itu, yang pasti mau tidak mau manusia tersebut, seseorang itu wajib berubah. Kalau belum berubah, bisa jadi dalam bawah sadarnya terisi hal yang sudah melekat kuat, dan memang perlu penanaman, perubahan ekstra, dan usaha lebih untuk menggantinya. Ada baiknya kita menyadari bahwa kehidupan memang begitu dinamis adanya, kadang di atas, kadang di bawah, terkadang melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, atau krisis macam itu tidak bisa dihindari, kadang juga bisa terjadi. Sebagai manusia, kita hanya membutuhkan perubahan yang lebih baik dari keadaan krisis yang kita alami. Bahkan, krisis merupakan kesempatan yang sedemikian berharga. Terlepas dari seseorang itu sadar atau tidaknya, kerap kali kita malah memperlama rasa kesadaran hingga sampai pada krisis yang benar-benar kondisi darurat. Seseorang yang bijak justru memanfaatkan momen krisis dan menumbuhkan perasaan bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Krisis juga bukan hanya dialami seseorang saja, negara pun kadang mengalami krisis. Seperti ucapan dari Kepala Staf Presiden Amerika dulu, namanya Rahm Emanuel, pada saat terjadi krisis finansial global 2008, "Never waste the serious crisis," yang berarti jangan pernah sia-siakan krisis yang serius. Dan langsung pemerintahan Barack Obama mulai merombak kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi, mulai dari memperbaiki undang-undang perlindungan konsumen, memperluas asuransi kesehatan anak, memberi kesempatan baru bagi perempuan untuk menuntut jika mengalami diskriminasi upah, dan menyetujui lusinan peraturan lain. Dan itu menjadi perombakan terbesar sejak Great Society dan New Deal. Dari peristiwa tersebut, ini menunjukkan krisis ini menyadarkan dan menyediakan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Terlepas dari pernyataan tersebut, kita juga bisa melihat fakta yang terjadi dengan aktor film Hollywood, dan kebetulan juga artis dalam film superhero, seperti aktor berperan sebagai Tony Stark di Avengers. Ya, Robert Downey dari seorang napi berubah menjadi Iron Man. Sebelum terkenal dengan perannya menjadi sang Iron Man, Robert sempat mengalami masa krisis, keluar masuk penjara, pecandu narkoba, sampai pada waktunya dia berubah dan memanfaatkan masa krisisnya. Untungnya, ia berhasil bangkit dari keterpurukan dan kini menjadi salah satu aktor superhero terbaik sepanjang masa. Pada kenyataannya, sebuah kemalangan dan
kegagalan sungguh berguna dan bahkan diperlukan untuk membangun seseorang menjadi orang dewasa yang tangguh dan sukses. Tak terkecuali superhero pun mengalami jalan kehidupan yang tidak mulus. Sungguh indah jika story sudah begini, dan masih banyak story indah yang lain di dunia. Begitu juga story kita masing-masing. Kita juga pernah mengalami masa-masa krisis, terpuruk bahkan, sehingga kita sadar perubahanlah yang harus diambil dan memulai mau mengerti dan menerima. Langkah-langkah perubahan itu adalah jalan terbaik. Begitu kesadaran akan krisis yang mencengkeram seseorang, disitulah orang menjadi terbuka akan perubahan. Dalam perjalanan itu, kadang kita menghadapi suatu perubahan, biasanya baru bisa terjadi ketika kesadaran akan krisis muncul. Dan ini menjadi pertanyaan sekali lagi, apakah kita menunggu semacam krisis atau kekurangan yang sangat hebat, kemalangan yang biasa saja, atau luar biasa benar-benar parah, bagai hantaman demi hantaman, baru mau berubah, atau tidak menunggu krisis guncangan yang parah dan segera berubah lebih baik. Orang yang benar-benar sudah mau berubah dari hal-hal yang buruk-buruk tersebut, mereka pada akhirnya menyadari yang mana ada yang menyebut hikmah, manfaat, berkah, anugerah, apapun sebutan itu. Yang pasti perasaan itulah salah satu awal perubahan manusia, dan dari peristiwa buruk yang selalu menghantam kita hingga sampai krisis yang kita alami, kita bisa menjadi manusia yang baru, yang lebih baik lagi.